Baiklah, setelah teman-teman melihat tentang video bagaimana luas segitiga dan hubungannya dengan suatu bangun datar yaitu persegi panjang, dapat kita simpulkan luas segitiga atau segitiga itu adalah setengah dari persegi panjang. Kita sudah belajar tentang diagonal sisi. Jika kita membagi dua persegi panjang, maka akan terbentuk dua segitiga. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa segitiga ini ada hubungannya dengan persegi panjang. Nah, ketika kita ingin mencari luas, kita sudah mengetahui dari video tadi bahwa konsep luas itu adalah suatu bagian yang menutupi daripada suatu bangun datar atau luasan daerah yang menutupi bangun datar ini, yaitu segitiga ini tadi. Nah, dilihat ini tidak full. Padahal ini seharusnya persegi satuan yang menutupi. Tapi karena ingin mengikuti bentuk dari segitiga ini, makanya dia itu harus dipotong-potong. Dan menghitungnya pun tidak bisa seperti persegi dan persegi panjang, bisa menghitung per baris. Karena ini sudah bagian dari setengah dari persegi panjang. Tentunya persegi satuannya sudah memiliki ukuran yang tidak full lagi. Maka dari itu kita menggunakan konsep luas persegi panjang. Kita tahu bahwa luas persegi panjang itu, luas segitiga itu adalah setengah dari luas persegi panjang. Maka dari itu didapatkanlah bahwa setengah dikali panjang kali lebar. Dapatlah kalau di segitiga alas, kalau di persegi panjang itu panjang. Maka dari itu bisa kita hubungkan dengan segitiga, bahwa panjang di persegi panjang adalah alas di segitiga dan lebar di persegi panjang adalah tinggi di segitiga. Didapatlah luas segitiga adalah setengah alas dikali tinggi. Baiklah, untuk menambah pemahaman kita mengenai konsep daripada luas segitiga, maka di sini akan dibahas tentang soal yang berhubungan dengan konsep luas segitiga. Nah, dapat kita lihat ini adalah gambar dari puncak atap daripada rumah adat Bubungan 5 tadi. Kita ambil puncaknya saja yang berbentuk segitiga. Nah, jadi soalnya di sini. Untuk menyambut penghulu, Pak Edo dan rekan-rekan pengurus rumah Bubungan 5 ingin mengecat kembali bagian atap puncak rumah Bubungan 5. Menurut Pak Edo, 10 meter bagian atap menghabiskan 1 liter cat kental. Jadi, berapa banyak uang yang dibutuhkan Pak Edo dan rekannya jika harga 1 liter cat kental itu seharga 25.000? Dapatkah kalian membantu Pak Edo? Nah, di sini kami mengambil soal yang sudah kami hubungkan dengan konsep luas, juga dihubungkan dengan konsep daripada aritmatika yang penghitungan uang tadi. Jadi di sini konsepnya sudah bercampur. Nah, diketahui juga di sini bagian bawah atap berukuran 20 meter. Nah, jadi di sini kami mengajak anak untuk ia yang menentukan bagian bawah itu yang mana dan apa namanya. Dan bagian yang tegak lurus dengan bawah atap itu apa namanya. Nah, kami mengajak anak untuk mengetahui unsur-unsur daripada segitiga juga. Jadi dia yang menentukan, tidak langsung diketahui alasnya segini, tingginya segini, tidak. Jadi kami mengajak anak untuk memecahkan sendiri daripada dan membuat kalimat matematika dari soal penerapan matematika dalam konsep luas segitiga ini. Nah, setelah kita mengetahui kasusnya Pak Edo dan rekan-rekannya ini, kita ajak anak untuk menentukan konsep apa yang digunakan dalam memecahkan permasalahan ini. Anak-anak akan berpikir bahwa setelah dia mempelajari konsep luas tadi yang mengatakan bahwa luas itu adalah besaran daripada suatu bagian daerah yang akan menutupi bangun datar tersebut, maka ketika dia berpikir Pak Edo ini mengecat, maka dia akan berpikir mengecat itu kegiatannya gimana sih? Kegiatan mengecat itu kan untuk menutupi seluruh bagian atap Bubungan 5 tadi. Jadi anak-anak akan berpikir, oh jadi Pak Edo ini mau menutupi atap Bubungan 5 tadi. Nah, maka dari itu konsep apa yang dipakai? Kelilingkah atau luas? Berarti kalau dia sudah mengerti, maka konsep luas yang akan dipakainya karena ingin menutupi daripada atap Bubungan 5 tadi. Nah, jadi karena sudah mengetahui apa rumusnya, tidak usah
pakai cara yang ribet lagi, langsung masukkan rumus daripada luas segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi, atau alas kali tinggi dibagi 2. Didapatkanlah alasnya berapa, tingginya berapa. Di soal kan anak sudah kita suruh untuk menentukan mana yang namanya alas, mana yang namanya tinggi. Jadi dia dari narasi yang sudah kita buat, dia bisa menentukan mana namanya alas dan mana yang namanya tinggi. Dan jadi sudah dia tentukan, didapatkanlah bahwa luas segitiga itu adalah 150 meter kuadrat. Nah, jadi sudah dia temukan luasnya itu, dia akan berpikir lagi, oh saya sudah tahu luas segitiga ini adalah 150 meter kuadrat. Nah, yang diminta lagi kita untuk menolong Pak Edo itu adalah berapa biaya yang dikeluarkan. Nah, kalau 150 berapa ya yang dikeluarkan? Anak-anak akan berpikir, jadi kita ajak mereka. Ada keterangan lagi di sana bahwa kata Pak Edo tuh setiap 10 meter itu menghabiskan 1 liter. Oh, berarti anak-anak akan berpikir, berarti saya harus memotong daripada puncak atap hubungan 5 yang 150 meter ini ke dalam 10 meter. Nah, nanti dapat berapa kali 10 meternya di dalam atap rumah puncak hubungan 5 ini. Nah, jadi kita mengajak anak-anak untuk berpikir seperti itu. Jadi dia akan berpikir, oh caranya gimana ya? Oh, berarti 150 ini kita bagi dengan 10. Dapat berapa ya? Dapat berapa kali ya 10-nya di 150 meter itu? Ya, dapatnya adalah 15. Jadi karena terus dia akan berpikir lagi, oh berarti ada 10 kalinya itu sebanyak 15 di dalam puncak hubungan 5 tadi, atap puncaknya. Nah, jadi karena setiap 10 meter tadi membutuhkan 1 liter, maka karena yang 10 meternya dia ada 15 kali atau ada 15 bagian, makanya kita tinggal mengalihkan saja 15-nya dikali 1 liter sama dengan 15 liter. Nah, tadi dijelaskan juga, Pak Edo juga memberikan informasi bahwa uang yang dibutuhkan itu untuk membeli cat itu, seliternya itu adalah 50.000. Berarti kalau 15 liter berapa ya? Oh iya, berarti kalau 15 liter, kita tinggal kalikan saja 50.000 dikali 15, yaitu 750.000. Nah, jadi Pak Edo dan rekan-rekannya itu membutuhkan uang 750.000 untuk mengecat atap puncak hubungan 5 yang luasnya itu 150 meter kuadrat, seperti itu. Selanjutnya, kita belajar mengenai konsep luas trapesium. Nah, kita ambil lagi contoh yang ada di atap hubungan 5 tadi. Atap yang di bawah, atap puncak tadi, yang di bawah segitiga itu kan ada namanya trapesium. Nah, sekarang kita ajak anak untuk menghubungkan. Jadi jangan langsung dikasih rumus, jadi kita ajak dia untuk menghubungkan trapesium ini dengan bangun datar lain, karena setiap bangun datar itu memiliki hubungan dengan bangun datar yang lainnya yang sebelumnya sudah dipelajari. Kalau trapesium nanti kita ajak untuk membuktikan apa hubungan antara trapesium ini dengan salah satu bangun datar, ada apa tidak, seperti itu. Jadi nanti dari sanalah kita dapatkan rumus luasnya. Yang penting sudah mengetahui konsep luas itu apa, dibawa terus konsep luasnya apa. Nah, jadi setelah ini kita akan melihat video mengenai apa hubungan antara trapesium dengan bangun datar lainnya. Nanti dari sana kita juga akan mendapatkan rumus daripada luas trapesium.